Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen. Dalam perusahaan kecil, pemilik perusahaan mengelola perusahaannya sendiri, baik dari segi kegiatan perencanaan, koordinasi, maupun pengendalian. Dalam keadaan tersebut, kegiatan-kegiatan perusahaan masih belum memiliki struktur atau pola yang teratur. Semakin besar perusahaan, semakin banyak tugas-tugas yang harus didelegasikan dan adanya sistem sangat diperlukan. Sistem dibentuk agar kegiatan perusahaan menjadi berstruktur atau teratur. Dengan kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang teratur, maka pengelolaan perusahaan akan menjadi mudah, dan apabila ada yang tidak beres akan mudah diketahui. Sistem yang umumnya digunakan dalam mengelola atau mengendalikan organisasi adalah sistem pengendalian manajemen. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu. Sistem terdiri dari struktur, yaitu elemen-elemen yang membentuk sistem, dan proses yang berupa cara bekerjanya elemen-elemen tersebut. Sistem pengendalian merupakan sistem yang tujuannya untuk mempertahankan agar keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Sistem pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana manajemen menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Struktur sistem pengendalian manajemen terdiri dari unit-unit yang ada dalam organisasi, yang berupa pusat-pusat pertanggungjawaban beserta ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai setiap manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Proses sistem pengendalian manajemen menjelaskan bekerjanya setiap elemen yang ada dalam sistem tersebut dalam rangka mencapai tujuan sistem. Struktur sistem pengendalian manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan pendapatan dan biaya dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center adalah unit organisasi yang dikepalai seorang manajer yang bertanggung jawab dalam mengolah masukan yang berupa bahan baku dan tenaga kerja menjadi keluaran yang berupa produk atau jasa. Prestasi pertanggungjawaban diukur berdasarkan masukan yang berupa biaya, keluaran yang berupa pendapatan atau selisih antara keluaran dengan masukan yang merupakan laba. Berdasarkan pada alat pengukur prestasinya, pusat-pusat pertanggungjawaban dikelompokkan atas. 1. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan masukannya. Pusat pertanggungjawaban ini diperlakukan sebagai pusat biaya, karena tanggung jawab utama departemen tersebut hanyalah untuk menekan biaya agar dapat serendah mungkin. Engineered Expense Center merupakan pusat biaya yang diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh ia dapat mempertahankan biaya yang sesungguhnya agar tidak melebihi biaya standarnya. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah flexible budget. Contohnya adalah Departemen Produksi, Discretionary Expense Center, atau Pusat Biaya Kebijakan. Pusat biaya yang diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh ia dapat mengusahakan agar biaya yang sesungguhnya tidak melebihi biaya yang telah disetujui dalam anggaran. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah appropriation budget. Contohnya adalah Departemen Akuntansi dan Departemen Personalia. 2. Pusat pendapatan.
adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan keluarannya atau pendapatannya. Contohnya adalah Departemen Pemasaran. 3. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Setiap pusat biaya dapat diubah oleh manajemen menjadi pusat laba, karena keluaran hampir setiap pusat pertanggungjawaban dapat ditentukan harga jualnya. Masalahnya hanya apakah perubahan tersebut ada manfaatnya. Contohnya adalah Departemen Produksi dapat menjadi pusat laba, apabila bagian tersebut menjual produknya kepada bagian penjualan. Departemen Jasa dapat menjadi pusat laba, jika bagian tersebut menjual jasanya kepada bagian lain. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah harga transfer. Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat laba ke pusat pertanggungjawaban lainnya. 4. Pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan, dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah return on investment, atau berdasarkan residual income. Proses sistem pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen dijalankan dalam 4 tahap secara berurutan, sebagai berikut. 1. Penyusunan program adalah proses memutuskan program apa yang akan dilaksanakan, dan menaksir jumlah sumber-sumber yang akan diperlukan untuk setiap program tersebut. Program merupakan kegiatan pokok yang harus dijalankan guna menerapkan strategi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses perumusan kegiatan jangka panjang, yang meliputi penentuan tujuan dan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana yang disusun secara kuantitatif, yaitu dalam satuan moneter yang mencakup jangka waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Dalam penganggaran, setiap program diterjemahkan ke dalam anggaran setiap pusat pertanggungjawaban, sehingga prestasi pusat pertanggungjawaban dapat diukur. 3. Pelaksanaan dan pengukuran. Setelah anggaran disahkan, kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan anggaran dalam kegiatan yang sesungguhnya. Dan atas pelaksanaan tersebut lalu dilakukan pengukuran atau pencatatan atas penghasilan dan pengorbanan yang sesungguhnya dikeluarkan. Pencatatan yang diselenggarakan meliputi pendapatan, penggunaan biaya, laba dan investasi yang sesuai dengan pengukuran prestasi setiap pusat pertanggungjawaban. Selain dikumpulkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban, data realisasi juga dikumpulkan untuk setiap program agar dapat digunakan sebagai dasar penilaian program. 4. Pelaporan dan analisis. Pelaporan disajikan dalam bentuk perbandingan antara program atau anggaran dengan realisasinya. Dari laporan tersebut, maka dapat dianalisis mengenai penyimpangan realisasi dari anggaran, sehingga dapat dicari penyebab terjadinya penyimpangan. Hasil analisis ini dipakai sebagai dasar penilaian prestasi para manajer pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen. Dalam perusahaan kecil, pemilik perusahaan mengelola perusahaannya sendiri, baik dari segi kegiatan perencanaan, koordinasi, maupun pengendalian. Dalam keadaan tersebut, kegiatan-kegiatan perusahaan masih belum memiliki struktur atau pola yang teratur. Semakin besar perusahaan, semakin banyak tugas-tugas yang harus didelegasikan dan adanya sistem sangat diperlukan. Sistem dibentuk agar kegiatan perusahaan menjadi berstruktur atau teratur. Dengan kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang teratur,
maka pengelolaan perusahaan akan menjadi mudah, dan apabila ada yang tidak beres akan mudah diketahui. Sistem yang umumnya digunakan dalam mengelola atau mengendalikan organisasi adalah sistem pengendalian manajemen. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu. Sistem terdiri dari struktur, yaitu elemen-elemen yang membentuk sistem, dan proses yang berubah cara bekerjanya elemen-elemen tersebut. Sistem pengendalian merupakan sistem yang tujuannya untuk mempertahankan agar keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Sistem pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana manajemen menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Struktur sistem pengendalian manajemen terdiri dari unit-unit yang ada dalam organisasi, yang berupa pusat-pusat pertanggungjawaban beserta ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai setiap manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Proses sistem pengendalian manajemen menjelaskan bekerjanya setiap elemen yang ada dalam sistem tersebut dalam rangka mencapai tujuan sistem. Struktur sistem pengendalian manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan pendapatan dan biaya dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center adalah unit organisasi yang dikepalai seorang manajer yang bertanggung jawab dalam mengolah masukan yang berupa bahan baku dan tenaga kerja menjadi keluaran yang berupa produk atau jasa. Prestasi pertanggungjawaban diukur berdasarkan masukan yang berupa biaya, keluaran yang berupa pendapatan atau selisih antara keluaran dengan masukan yang merupakan laba. Berdasarkan pada alat pengukur prestasinya, pusat-pusat pertanggungjawaban dikelompokkan atas. 1. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan masukannya. Pusat pertanggungjawaban ini diperlakukan sebagai pusat biaya, karena tanggung jawab utama departemen tersebut hanyalah untuk menekan biaya agar dapat serendah mungkin. Engineered Expense Center merupakan pusat biaya yang diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh ia dapat mempertahankan biaya yang sesungguhnya agar tidak melebihi biaya standarnya. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah flexible budget. Contohnya adalah Departemen Produksi, Discretionary Expense Center, atau Pusat Biaya Kebijakan. Pusat biaya yang diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh ia dapat mengusahakan agar biaya yang sesungguhnya tidak melebihi biaya yang telah disetujui dalam anggaran. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah appropriation budget. Contohnya adalah Departemen Akuntansi dan Departemen Personalia. 2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan keluarannya atau pendapatannya. Contohnya adalah Departemen Pemasaran. 3. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Setiap pusat biaya dapat diubah oleh manajemen menjadi pusat laba, karena keluaran hampir setiap pusat pertanggungjawaban dapat ditentukan harga jualnya. Masalahnya hanya apakah perubahan tersebut ada manfaatnya. Contohnya adalah Departemen Produksi dapat menjadi pusat laba apabila bagian tersebut menjual produknya kepada bagian penjualan. Departemen Jasa dapat menjadi pusat laba jika bagian tersebut menjual jasanya kepada bagian lain. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah harga transfer.
Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat laba ke pusat pertanggungjawaban lainnya. 4. Pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan, dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Alat pengukur prestasi yang digunakan adalah return on investment, atau berdasarkan residual income. Proses sistem pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen dijalankan dalam 4 tahap secara berurutan, sebagai berikut. 1. Penyusunan program. Adalah proses memutuskan program apa yang akan dilaksanakan, dan menaksir jumlah sumber-sumber yang akan diperlukan untuk setiap program tersebut. Program merupakan kegiatan pokok, yang harus dijalankan guna menerapkan strategi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses perumusan kegiatan jangka panjang, yang meliputi penentuan tujuan dan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana yang disusun secara kuantitatif, yaitu dalam satuan moneter, yang mencakup jangka waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Dalam penganggaran, setiap program diterjemahkan ke dalam anggaran setiap pusat pertanggungjawaban, sehingga prestasi pusat pertanggungjawaban dapat diukur. 3. Pelaksanaan dan pengukuran. Setelah anggaran disahkan, kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan anggaran dalam kegiatan yang sesungguhnya. Dan atas pelaksanaan tersebut lalu dilakukan pengukuran atau pencatatan atas penghasilan dan pengorbanan yang sesungguhnya dikeluarkan. Pencatatan yang diselenggarakan meliputi pendapatan, penggunaan biaya, laba dan investasi yang sesuai dengan pengukuran prestasi setiap pusat pertanggungjawaban. Selain dikumpulkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban, data realisasi juga dikumpulkan untuk setiap program, agar dapat digunakan sebagai dasar penilaian program. 4. Pelaporan dan analisis. Pelaporan disajikan dalam bentuk perbandingan antara program atau anggaran dengan realisasinya. Dari laporan tersebut, maka dapat dianalisis mengenai penyimpangan realisasi dari anggaran, sehingga dapat dicari penyebab terjadinya penyimpangan. Hasil analisis ini dipakai sebagai dasar penilaian prestasi para manajer pusat pertanggungjawaban.